Silakan. Ya, terima kasih Mbak Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Luar biasa, Bu Yuyun. Saya benar-benar terharu tadi melihat paparan Ibu, betapa praktik-praktik baik dan juga inisiatif baik yang sudah dilakukan oleh Ibu beserta rekan-rekan eh, dalam satu tim di Satuan Pendidikan ya Bu ya. Ini luar biasa. Harapannya bisa memberikan inspirasi bagi kita semua dan harapannya juga memberikan inspirasi bagi sahabat GTK yang hari ini hadir. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, izinkan saya untuk menyampaikan kebijakan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Lanjut. Untuk mengawali, izinkan kami juga memperkenalkan apa itu pusat penguatan karakter, Bapak Ibu. Karena belum tentu nih semuanya mengenal ya keberadaan dari pusat penguatan karakter atau yang biasa disebut sebagai Puspeka. Pusat penguatan karakter adalah sebuah satuan kerja, Bapak dan Ibu, yang dibentuk oleh Mendikbudristek pada saat beliau dimandatkan sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan ada 3 hal utama yang menjadi mandat kami. Yang pertama adalah bagaimana menguatkan karakter serta didik melalui perwujudan profil pelajar Pancasila, tentu saja melalui 6 dimensi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Seto. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melakukan intervensi terkait pencegahan isu-isu kekerasan di dunia pendidikan, meliputi anti intoleransi, anti perundungan, dan juga anti kekerasan seksual. Jadi saat ini di Kemendikbudristek ini juga sudah dibentuk Pokja, pencegahan dan penanganan kekerasan di dunia pendidikan. Jadi pencegahan ada di tugas pusat penguatan karakter, sedangkan untuk penanganan kasus kekerasan ini ada di Inspektorat Jenderal. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana memperkuat inklusivitas dan juga kebinekaan, dan ini juga menjadi sangat penting, sangat berkaitan erat dengan bagaimana inklusivitas dan kebinekaan ini adalah upaya kita bersama juga untuk mewujudkan dunia pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Lanjut. Ya, Bapak dan Ibu, sejak tahun 2020 akhir kebijakan Merdeka Belajar ini diluncurkan, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sifatnya transformatif ya Bapak Ibu ya. Yang tujuannya adalah ingin mewujudkan sumber daya manusia Indonesia tentu saja yang unggul, yang memiliki profil pelajar Pancasila. Hanya saja, tentu saja segala bentuk kebijakan transformatif itu tidak bisa berjalan dengan efektif jika lingkungan pendidikan dan juga proses pembelajaran di sekolah ini belum terbebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan, intoleransi, dan juga kekerasan seksual. Tadi mungkin sahabat GTK juga sudah menyimak pada saat Mas Menteri menyampaikan di acara launching Merdeka Belajar episode 25, beliau menyampaikan bahwa proses pembelajaran itu tidak akan bisa berjalan jika proses pembelajaran itu sendiri belum terbebas dari segala bentuk kekerasan. Lanjut. Ya, ini mungkin menjadi refleksi kita bersama, Bapak Ibu semua, sahabat GTK, bahwa memang dunia pendidikan Indonesia ini memang menghadapi banyak sekali tantangan, terutama isu-isu kekerasan, yang saya juga yakin Bapak dan Ibu ini juga menyimak ya segala pemberitaan yang ada di media, dan saya juga setiap hari selalu saja mendapatkan informasi-informasi terjadinya kekerasan di berbagai wilayah di Indonesia yang kami yakin ini sebenarnya juga belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Kami yakin ini adalah fenomena gunung es yang mungkin kasus-kasus yang viral di media ini masih belum menunjukkan jumlah kasus yang terjadi di lapangan. Lanjut. Dan jika kita berefleksi berdasarkan hasil asesmen nasional, sebanyak 34,51% peserta didik ini masih berpotensi untuk mengalami kekerasan seksual. Begitu juga untuk kasus perundungan 36,31%,
dan juga hampir 30%, yaitu 26,9% peserta didik ini berpotensi mengalami hukuman fisik. Belum lagi jika kita melihat angka yang diterima oleh KPAI dari tahun 2022, sebanyak 2.000 lebih kasus anak menjadi korban kejahatan, baik itu seksual, kekerasan fisik, dan juga anak korban pornografi dan juga cybercrime. Lanjut. Nah, untuk itu Bapak Ibu, selama beberapa tahun terakhir ini kami di Kemendikbudristek telah berupaya untuk melibatkan berbagai pihak untuk melakukan berbagai ikhtiar secara menyeluruh untuk bisa mencegah dan juga menangani kekerasan di satuan pendidikan. Tidak hanya mencegah dan juga menangani, tapi juga diatur bagaimana bentuk-bentuk dan juga jenis kekerasan yang baru, karena kita sangat erat di dunia digital pada saat pandemi COVID, kemudian juga berperspektif pada korban. Untuk itulah kemudian diluncurkan Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, yang mana kebijakan ini merupakan kebijakan yang menyempurnakan kebijakan sebelumnya, yaitu Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Nah, ini tadi sebenarnya sudah disampaikan berulang kali oleh Bu Yuyun ya, karena memang di sekolah Ibu sudah melakukan program Roots. Ini adalah salah satu program dengan harapan bisa melakukan upaya pencegahan perundungan. Dan ini sangat menarik sekali. Ini sudah dilakukan sejak tahun 2021, Bapak dan Ibu. Dan sampai dengan saat ini hampir lebih dari 10.000 satuan pendidikan ini sudah mendapatkan bimbingan teknis terkait program Roots anti perundungan ini, di mana program ini merupakan hasil kerjasama antara Kemendikbudristek dengan UNICEF. Yang menarik adalah program ini memusatkan peran dari peserta didik atau pelajar sebagai agen perubahan untuk bisa menyebarkan pesan dan juga perilaku positif dan juga perilaku yang baik di antara teman sebaya. Di samping itu, kami di Pusat Penguatan Karakter juga giat melakukan kampanye anti perundungan. Di samping juga tentu ada beberapa hal yang perlu kami kembangkan. Salah satunya adalah program Roots Mandiri yang harapannya ini bisa segera Bapak Ibu akses di portal Merdeka Mengajar, dan juga pengembangan program pencegahan perundungan untuk jenjang sekolah dasar, karena memang program Roots saat ini masih untuk jenjang SMP, SMA, dan juga SMK. Lanjut. Terkait pencegahan kekerasan seksual dari level kebijakan, level program, dan juga level perencanaan berkelanjutan, ini juga terus kita lakukan. Di samping Permendikbudristek 46, kita juga memiliki Permendikbudristek 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, hanya saja memang ini fokusnya lebih kepada lingkungan perguruan tinggi. Oke, lanjut saja. Ya, terkait isu intoleransi, kami di Pusat Penguatan Karakter ini juga mengembangkan berbagai alat bantu yang harapannya ini bisa meningkatkan iklim kebinekaan di satuan pendidikan. Sebagai contoh, sudah ada namanya modul wawasan kebinekaan global, di mana ini juga bisa Bapak Ibu akses ya melalui platform PMM, di mana ini juga sangat menarik modulnya, karena ini menggunakan perspektif kebinekaan dari konteks global, kemudian lebih ke mikro, yaitu nasional, sekolah, dan juga personal. Kemudian kami juga sudah menyiapkan buku panduan aktivitas kreatif penguatan keberagaman, di mana buku ini adalah kumpulan aktivitas sederhana, durasinya hanya 10 sampai dengan 20 menit, yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru, bagaimana cara untuk melatih empati, kemudian menghargai sudut pandang terkait keberagaman. Kemudian saat ini juga sudah ada forum belajar kebinekaan, di mana forum ini adalah sebenarnya forum dari guru dan untuk guru, di mana para guru ini bisa berbagi praktik baik dan juga mendiskusikan apa kendala implementasi kegiatan kebinekaan di satuan pendidikan. Di samping itu kami juga sudah melakukan kampanye dan juga edukasi publik, tentu saja melalui media edukasi,
video-video edukasi, infografis, dan juga poster cetak di media sosial kami, yaitu di cerdasberkarakter.kemdikbud.ri. Selain itu juga sudah disiapkan buku panduan orang tua PAUD, di mana buku panduan ini lebih kepada pendekatannya melalui dongeng, dan ini sudah bisa diakses juga melalui kumpulan dongeng PAUDpedia. Tahun lalu kami juga sudah melakukan piloting, yaitu panduan proyek pelajar Pancasila khusus untuk topik Bhinneka Tunggal Ika, di mana ini adalah pembelajaran kokurikuler berbasis proyek untuk mengasah dimensi profil pelajar Pancasila khususnya terkait kebinekaan global. Lanjut. Ya, terkait Permendikbudristek 46 2023, Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa hal yang kami coba sempurnakan. Yang pertama adalah dari aspek sasaran. Sebelumnya di Permendikbud 82, ini adalah ingin berupaya mencegah dan juga menangani kekerasan hanya untuk peserta didik. Nah, di Permendikbud 46, tidak hanya peserta didik yang coba untuk dilindungi, namun juga pendidik dan juga tenaga pendidikan ini juga menjadi fokus pencegahan dan juga penanganan kekerasan. Bahkan juga unsur masyarakat yang beraktivitas di lingkungan satuan pendidikan ini juga menjadi entitas yang dilindungi melalui regulasi ini. Kemudian bentuk-bentuk dan juga definisi dari kekerasan ini juga sudah kita perjelas dan juga kita detailkan, sehingga harapannya ini akan menghilangkan area abu-abu, mana yang bentuk-bentuk kekerasan, mana yang tidak masuk dalam area kekerasan. Kemudian terkait pengaturan tim dan juga satgas, tadi Bu Yun juga sudah sampaikan bahwa di sekolah beliau sudah dibentuk tim pencegahan penanganan kekerasan, ini juga sudah diatur secara rinci sekali dalam Permendikbudristek 46. Dan juga terkait mekanisme pencegahan, juga ini sudah kita coba atur dengan terstruktur, dan juga peran masing-masing aktor juga sudah terdefinisikan dengan jelas. Jadi sudah sangat terlihat apa peran dari satuan pendidikan, kemudian dari pemerintah daerah, dan juga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Di samping itu juga ada pembagian alur koordinasi penanganan, ini juga sudah kita lebih perinci apa yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan juga Kemendikbudristek jika ada kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa tidak hanya melindungi pendidik peserta didik saja, namun juga pendidik dan tenaga pendidikan, dan cakupan penanganan kekerasan ini tidak hanya bisa kita atur yang berada dalam satu lokasi di dalam satuan pendidikan, namun juga cakupan penanganan kekerasan ini meliputi lokasi kekerasan di luar satuan pendidikan dalam rangka kegiatan belajar atau kegiatan satuan pendidikan. Misalnya pada saat proses ekstrakurikuler di luar sekolah, itu pun juga menjadi cakupan yang diatur dalam Permendikbud 46 ini. Dan yang ketiga adalah ini juga mengatur kekerasan yang melibatkan lebih dari satu satuan pendidikan. Jadi ini bisa dilihat polanya ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya kekerasan yang terjadi dalam satu sekolah yang sama, tapi antar sekolah pun ini juga bisa diatur melalui Permendikbudristek 46 tahun 2023. Lanjut. Ya, ada 6 jenis dan juga bentuk kekerasan yang didefinisikan secara terperinci dalam Permendikbudristek PPKSP. Yang pertama adalah kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, dan juga yang paling menarik ini adalah kebijakan yang mengandung kekerasan. Dan segala bentuk kekerasan ini bisa dilakukan baik secara fisik, verbal, non-verbal, bahkan juga sudah kita atur melalui media teknologi dan juga informasi, yaitu melalui media daring ataupun online. Lanjut. Ya, untuk definisi kekerasan fisik ini sendiri, Bapak Ibu bisa baca ya di Permendikbudristek 46, ada beberapa contoh bentuk kekerasan fisik. Yang pertama adalah tawuran, kemudian penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi dalam bentuk kerja paksa, kemudian juga bahkan pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikis adalah pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor,
teror, dan lain-lain. Nah, segala bentuk kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan karena adanya ketimpangan relasi kuasa, maka itu sudah masuk dalam kategori perundungan, Bapak dan Ibu. Jadi kalau baru terjadi sekali, itu bisa jadi masuk ke dalam definisi kekerasan fisik atau psikis, tapi jika sudah berulang, itu maka masuk ke dalam kategori perundungan. Lanjut. Ya, dalam Permen 46 ini juga diatur definisi mengenai kekerasan seksual, yaitu segala tindakan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, dan juga masalah diskriminasi dan juga intoleransi, adanya pembedaan, pengecualian pembatasan, atas berbagai dasar identitas dan juga latar belakang seseorang, baik itu suku, agama, kepercayaan, status ekonomi, jenis kelamin, dan lain-lain. Lanjut. Nah, bentuk kekerasan yang terakhir yang diatur dalam Permendikbudristek ini adalah kebijakan yang mengandung kekerasan. Dan kebijakan ini bisa dikeluarkan baik oleh pendidik, tenaga pendidikan, komite sekolah, kepala satuan pendidikan, bahkan juga kepala dinas pendidikan. Nah, bentuknya ini juga bisa dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, himbauan, instruksi, pedoman, dan juga lain-lain. Lanjut. Ya. Bapak Ibu, jika kita bicara tentang upaya pencegahan, ada 3 aspek utama yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan juga Kementerian Pusat. Yang pertama adalah aspek penguatan tata kelola. Untuk satuan pendidikan, penting sekali untuk membuat tata tertib mencegah kekerasan di sekolah. Kemudian juga memastikan pembelajaran harus tanpa kekerasan, dan juga yang paling penting adalah sesegera mungkin Bapak dan Ibu untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Karena tim inilah nanti yang akan membantu pimpinan satuan pendidikan untuk menyusun program-program yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan dan juga pelibatan warga sekolah. Jadi pelibatan komite sekolah, orang tua, wali, dan juga lain-lain. Kemudian pemerintah daerah juga penting untuk segera menetapkan peraturan kepala daerah, dan juga yang tidak kalah penting adalah mengalokasikan anggaran, di samping juga memfasilitasi dan juga membina satuan pendidikan di daerah masing-masing. Di samping itu pemerintah daerah juga wajib untuk membentuk satuan tugas. Jadi nanti di level pemerintah daerah itu juga harus dibentuk satuan tugas pencegahan penanganan kekerasan. Di level Kementerian Pusat, kami membuat kebijakan karena memang tusi kami adalah menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, di samping juga mengalokasikan anggaran dan juga melakukan koordinasi lintas sektor dan juga melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian baik satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan juga kementerian ini juga wajib untuk melakukan edukasi dalam bentuk sosialisasi dan juga melaksanakan pendidikan penguatan karakter, di samping juga menyelenggarakan pelatihan baik bagi PPPK dan juga satuan tugas. Dan yang tidak kalah penting, aspek yang ketiga adalah penyediaan sarana dan juga prasarana. Memastikan sarana prasarana yang ada di sekolah ini adalah sarana prasarana yang aman, nyaman, terutama ramah untuk peserta didik disabilitas. Dan juga tadi menyediakan kanal aduan. Tadi saya juga melihat ya, Bu Yuyun juga sudah membuat sebuah kanal aduan. Jika ada kasus, bisa melaporkan ke kanal aduan yang dikembangkan oleh Bu Yuyun dan teman-teman. Lanjut. Ya, Bapak Ibu, peran pimpinan dari satuan pendidikan atau kepala sekolah ini luar biasa memiliki peran yang sangat penting dalam percepatan implementasi PPKSP. Terutama untuk penguatan tata kelola, Bapak Ibu, kami harap ini segera mungkin untuk bisa membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan, kemudian tadi ya, membuat tata tertib pencegahan penanganan kekerasan, serta bagaimana mendorong pelaksanaan kegiatan sekolah yang inklusif dan berkebinekaan. Dan tadi apa yang sudah disampaikan Ibu Yuyun sebenarnya menjadi inspirasi kita bersama, apa saja sebenarnya program-program yang bisa dilakukan oleh kita di sekolah masing-masing, dan tadi juga terlihat bagaimana pelibatan program-program itu sangat didukung oleh orang tua maupun wali dan juga komite sekolah. Kemudian yang kedua adalah tentu saja melakukan edukasi, sosialisasi,
baik melalui kampanye daring, online, satuan pendidikan, dan juga memfasilitasi guru untuk bisa mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas. Kemudian penyediaan sarana prasarana tentu saja memastikan keamanan, kenyamanan, bangunan, fasilitas pembelajaran, fasilitas umum lainnya, dan juga layanan akomodasi yang layak bagi peserta didik disabilitas, dan juga memastikan ketersediaan satpras, terutama untuk kanal pelaporan dan juga layanan. Lanjut. Kemudian bagaimana peran pendidik dalam percepatan implementasi PPKSP? Ini juga menjadi aktor kunci di mana pencegahan dan penanganan kekerasan ini bisa diimplementasikan secara optimal Bapak dan Ibu. Yang pertama, kami sangat mendorong Bapak dan Ibu, para guru, untuk menjadi anggota tim pencegahan penanganan kekerasan. Kemudian jangan lupa untuk membuat kesepakatan kelas yang berkaitan dengan pencegahan penanganan kekerasan, dan juga kami juga sangat mendorong Bapak Ibu guru ini untuk menjadi fasilitator nasional ataupun fasilitator guru dalam program RUTS anti perundungan. Dan kami juga sangat berharap terus tingkatkan kapasitas dan juga kompetensi Bapak dan Ibu guru, karena kita sudah mempunyai platform Merdeka Mengajar, dan ini bisa menjadi referensi peningkatan kompetensi. Kemudian juga melaksanakan pendidikan penguatan karakter yang kreatif, mengasah empati di kelas, dan juga merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kami juga sudah memproduksi banyak sekali materi-materi produk-produk kampanye yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sebagai media pembelajaran, dan juga silahkan untuk menggunakan tadi ya modul wawasan kebinekaan global, dan juga penting sekali untuk pencegahan isu kekerasan ini adalah melalui pendidikan seksualitas dan juga reproduksi yang tentu saja ini harus disesuaikan dengan tahap perkembangan serta usia peserta didik. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu terkait TPPK dan juga Satgas, diharapkan untuk TPPK jenjang PAUD ini 1 tahun pasca regulasi ini diterbitkan, yaitu maksimal di bulan Agustus tahun depan, ini sudah terbentuk di seluruh PAUD di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, harapannya adalah maksimal 6 bulan atau maksimal bulan Februari di tahun depan, ini seluruh sekolah satuan pendidikan, baik itu negeri dan swasta juga sudah membentuk tim TPPK. Kemudian untuk pemerintah daerah juga harapan kami di bulan Februari tahun depan, dan bisa terlihat juga tadi Bu Yun juga sudah menyampaikan praktik baik juga yang karena melihat juga ya yang diatur dalam Permendikbudristek, TPPK ini tidak hanya terdiri dari unsur pendidik, namun juga harus ada keterwakilan dari pihak komite sekolah atau orang tua dan juga wali. Lanjut. Nah, ini adalah tata cara penanganan kekerasan yang juga diatur. Bagaimana kemudian jika ada kasus kekerasan yang masuk, PPPK ini akan menerima laporan, kemudian akan melakukan proses pemeriksaan dalam bentuk pengumpulan bukti, kemudian juga menyusun kesimpulan dan juga rekomendasi, baik itu kesimpulan rekomendasi terkait sanksi administratif kepada pelaku, dan juga rekomendasi terkait pemulihan bagi korban. Yang keempat adalah tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, penting sekali juga untuk memastikan adanya pemulihan bagi korban dan juga adanya sanksi administratif kepada pelaku. Dan yang kelima yang paling penting adalah pemulihan. Dan ini bisa dilakukan sejak laporan ini diterima. Jadi tidak harus menunggu sampai kasus ini selesai. Tapi dari awal laporan diterima, sebenarnya pemulihan sudah bisa dilakukan. Dan untuk pemulihan ini, Bapak dan Ibu, ini bisa difasilitasi oleh berbagai perangkat yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Lanjut. Baik Bapak dan Ibu, saat ini kami juga sudah mengembangkan sebuah laman dan juga portal, yang mana laman dan portal ini merupakan platform untuk bisa berbagi informasi, regulasi, kemudian berisikan konten-konten edukasi dan juga praktik-praktik baik PPKSP, sehingga harapan kami Bapak dan Ibu ini bisa segera mengakses ya merdeka dari kekerasan.kemdikbud.go.id, karena banyak sekali materi-materi penting yang perlu diketahui oleh sahabat GTK. Kemudian untuk portal yang kami kembangkan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yuyun, ini menjadi portal di mana satuan pendidikan dan juga pemerintah daerah ini bisa menginput
tim PPPK yang sudah dibentuk ataupun Satgas yang sudah dibentuk di level Pemda. Lanjut. Ya, ini tahapan yang tadi juga Bu Yun sudah sampaikan. Alhamdulillah sekali sudah disampaikan. Jadi mungkin saya agak skip ya. Yang pertama adalah perlu diketahui Bapak dan Ibu bahwa pengisian nama anggota TPPK ini diinput melalui Dapodik, sehingga memang data-datanya sudah terintegrasi dengan data yang ada di Dapodik. Hanya saja memang kemudian untuk SK yang sudah diterbitkan oleh kepala sekolah atau pimpinan satuan pendidikan ini perlu untuk diunggah melalui portal PPKSP. Begitu juga untuk data Satgas, nama-nama anggota Satgas di level Pemda ini perlu untuk diinput di portal PPKSP dan juga SK dari pimpinan pemerintah daerah ini perlu diunggah di portal PPKSP. Sehingga secara nasional kita bisa melihat daerah mana saja dan juga satuan pendidikan mana saja yang sudah memiliki PPPK dan juga satuan tugas. Lanjut. Ya, bagian terakhir mungkin ini sekedar pengingat untuk kita bersama bahwa untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan dan juga aman bagi semua, ini tentu menjadi upaya kolaboratif Bapak dan Ibu, sehingga perlu gerakan bersama dan juga perlu gotong royong dari kita semua, karena harapannya ini bisa mewujudkan rasa aman dan juga rasa nyaman dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian Mbak Emi dari saya. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pita atas penguatan yang telah disampaikan kepada kami semua. Untuk sahabat GTK, jadi tunggu apa lagi